Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mardia. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia kelas 1C dengan nomor NIM 12110723602 dengan mata kuliah Pancasila. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai paradigma di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, simak ya teman-teman videonya. Nah, sebelum kita masuk dengan pembahasan kita harus tahu dulu teman-teman, apa sih paradigma itu? Dan dari mana sih asal kata paradigma itu? Nah, simak ya teman-teman. Nah, istilah paradigma ini awalnya berkembang dalam ilmu pengetahuan. Secara terminologis, tokoh yang mengembangkan istilah ini adalah Thomas S. Kuhn dalam bukunya yang berjudul The Structure of Science of the Revolution. Nah, intisari dari pengertian paradigma ini adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan asumsi-asumsi teoritis yang umum sehingga merupakan sumber-sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan ini. Nah, setelah kita tahu tentang apa itu paradigma, kita sekarang akan membahas tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Nah, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional memiliki arti bahwa segala aspek pembangunan nasional harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Nah, kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional harus memperhatikan konsep seperti yang pertama, yaitu Pancasila harus menjadi kerangka kognitif. Nah, maksudnya adalah Pancasila harus diletakkan sebagai kerangka yang berpikir objektif, rasional dalam membangun kepribadian bangsa. Oleh sebab itu, perlu dikembangkannya budaya pengetahuan dalam memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional. Perubahan yang terjadi di dalam masyarakat dan bangsa akibat dari pembangunan harus semakin memperhatikan nilai-nilai Pancasila yang dapat dirasakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, Pancasila merupakan arah pembangunan nasional. Proses pembangunan nasional tidak terlepas dari kontrol nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu, kemana arah pembangunan melalui tahap-tahapannya tidak dapat dilepaskan dari usaha mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, sehingga pembangunan adalah pengamanan Pancasila. Yang keempat yaitu Pancasila merupakan etos pembangunan nasional. Untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia, diciptakan misi pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konsistensi antara teori dan kenyataan dan ucapan dengan tindakan merupakan paradigma baru dalam menjadikan Pancasila sebagai etika pembangunan nasional. Yang kelima, Pancasila sebagai moral pembangunan. Nah, pembahasan selanjutnya tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik memiliki arti bahwa Pancasila bersifat sosial politik, berbangsa dalam bercita-cita bersama yang ingin mewujudkan dengan menggunakan nilai-nilai dalam Pancasila. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan politik adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadilan politik, budaya, agama, ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu mementingkan kepentingan rakyat atau demokrasi bila mana dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan kesatuan. Yang keempat, menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab demi mencapai tujuan keadilan. Yang kelima, nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan bersumber dari nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pembahasan kita selanjutnya itu tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Nah, ada beberapa poin tentang ini. Yang pertama, dalam pembangunan ekonomi, pemerintah harus berlandaskan Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam ekonomi harus ditunjukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu, pembangunan ekonomi harus berdasarkan moralitas kemanusiaan dan ketuhanan. Poin yang kedua,
Sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang hanya menguntungkan individu-individu tanpa perhatikan pada manusia lain. Poin yang ketiga, sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila adalah sistem ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Yang keempat, Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi lebih mengacu pada sila keempat Pancasila, sementara pengembangan ekonomi lebih mengacu pada pembangunan sistem ekonomi Indonesia. Nah, itu dia teman-teman penjelasan dari saya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.